menerima sembah kami, sembah yang berasal dari kedalaman hati kami, sembah yang berasal dari ketulusan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan dan Allah kami. Kau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan.
berdoa di hadapan Tuhan. Hosana bagimu. Biar penyembahan kami pagi hari berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Lebih sungguh lagi hosana. lebih lagi dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi bersama dengan-Mu, karena kami tahu
Hanya bersama dengan Tuhan kami mendapat kekuatan. Hanya bersama dengan Tuhan kami mendapat perlindungan. Hanya bersama dengan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami mendapat jaminan yang baru. Sebab Engkau Allah kami yang begitu besar, sebab Engkau Allah kami yang begitu ajaib, sebab Engkau Allah kami yang begitu mulia. Untuk itu kami mau lebih lagi memuji kebesaran-Mu. Kami meninggikan Engkau lebih lagi.
Hormat serta syukur
dalam satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Kau sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia kita adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan mengerjakannya dalam ketekunan hari demi hari. Amin saudara. Haleluya. Nah, mari kita perhatikan baik-baik di sini. Oh, ya, kemarin kami sudah ada di Bali dan juga melakukan ada pemberkatan nikah di Bali selama 5 hari. Karena saya minta lebih awal di Bali karena saya tahu bahwa Bali itu dengan segala macam biasanya depan pintu, di depan jendela, sudut-sudut rumah, bahkan sampai di tempat-tempat wisatanya pun semua dipakai dengan sesajen. Nah, saya minta kita lebih awal di sana sehingga kita bisa doa dan perangi sehingga tidak ada gangguan waktu hari H kita pemberkatan nikah, dan semuanya boleh berjalan dengan luar biasa. Kami boleh pulang dengan luar biasa walaupun ada sedikit trouble, tapi kami percaya bahwa Tuhan tolong kita semua boleh kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Amin saudara. Nah, ini juga semua berkat doa-doa dari Bapak Ibu semua, dukungan doa, dan itu luar biasa. Karena ketika hari kedua itu kita ada di sana, setelah kita pulang makan malam itu, tiba-tiba lagi parkir di depan Indomaret itu, tiba-tiba ada yang nabrak aja. Nah, begitu pulang sampai di hotel, saya rasa ini kok mulas banget ini perut ini. Tapi sampai besoknya itu, wah, saya bilang ini kacau nih kalau sampai hari H. Dan besoknya kan hari Jumat. Jadi begitu di hari Jumat siang itu dia
hilang. Karena begitu yang tabrak itu bukan kendaraan yang tabrak, tetapi ada kuasa gelap yang nabrak. Jadi yang melihat itu sopir, dan sopir itu bisa melihat yang begitu-begitu. Dia cerita kepada Pak Willy, dan Pak Willy cerita kepada kita. Saya bilang, oh pantas ya. Dia mau menghambat dan menghalangi kita untuk hal yang besar terjadi di sana dalam ibadah. Dan dalam ibadah itu luar biasa. Dan yang hadir di sana walaupun dari kedua belah pihak keluarga, tapi banyak muslimnya. Dari teman-teman itu ternyata dari keluarga istri itu muslim, hampir semua muslim. Jadi itu semua dari kampung dibawa ke Bali, dan saya bilang wah ini luar biasa, dan semua boleh berjalan dengan luar biasa. Haleluya. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Nah, di sini dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Nah, perkataan Kristus berarti firman Tuhan. Nah, kalau kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, perkataan Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Ketika perkataan Kristus itu tinggal dalam hidup kita, itu punya efek yang luar biasa. Membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Firman Allah berkata di dalam Roma 10 ayat yang 17 itu dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh rema Kristus. Dan Tuhan akan mengubahkan firman yang tertulis ini, kata-kata yang mati ini, menjadi satu yang hidup di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan menjadi rema dan remata buat kita. Sehingga firman itu menjadi kuat. Ketika kita menghadapi segala situasi, Tuhan akan mengingatkan firman itu. Tuhan akan memberikan firman itu sehingga kita kuat dalam menghadapinya. Kita cakap dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga. Semua kita tidak bebas dari masalah. Ada yang bebas dari masalah? Tidak ada yang bebas dari masalah. Kita orang masih hidup, semua masih hidup, berarti kita semua pasti mengalami masalah dalam hidup. Baik itu masalah yang sepele, masalah yang kecil, maupun masalah yang besar. Tetapi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Kalau kita hidup dalam Tuhan, firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Firman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, sehingga masalah yang besar itu dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Berarti apa? Tidak ada masalah. Amin. Amin. Tidak ada masalah. Yaitu moto kita, bahwa masalah yang sebesar apapun juga dikecilin, setelah dikecilin dihilangkan. Masih ada masalah dalam hidup kita? Masih ada. Tetapi semuanya tidak punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, di sini kembali kita melihat bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita baca firman itu mesti dengan bersuara. Jangan baca dalam hati dan telinga kita tidak mendengarnya. Jadi telinga kita dipastikan harus mendengar firman yang kita baca. Kalau bisa kita dengan suara yang kencang, suara yang keras, sehingga firman Tuhan itu masuk dan melekat di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, itu yang paling penting. Di sini dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Berarti apa? Diam dan tinggal di dalam hidup kita. Dengan kekayaan apa? Kekayaan hikmat. Nah, kita lihat dulu dalam
Coba kita perhatikan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan begini, ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara. Memperkaya berarti apa? Kita menjadi kaya dengan apa? Perkataan Kristus. Jadi semakin hari kalau kita bekerja, kita rindu ingin kaya, kita mencari uang sebanyak-banyaknya, kita menjadi kaya. Tetapi kalau kita mau menjadi kaya rohani, berarti apa? Kita harus baca firman. Baca firman supaya apa? Perkataan Kristus itu masuk dan tinggal dalam hidup kita. Ada yang bisa goyah kita? Gak ada yang bisa goyah kita. Masalah gak bisa. Nah, perhatikan baik-baik di situ dikatakan bahwa ingatlah akan apa yang diajarkan oleh Kristus dan biarlah perkataannya memperkaya hidup saudara serta menjadikan saudara bijaksana. Dengan perkataan Kristus, kekayaan, kemuliaan Kristus, hikmat Tuhan itu membuat kita menjadi bijaksana. Bijaksana dalam hal apa saja, dalam berbagai macam hal kita temui. Kita harus bijak, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pergaulan kita, baik itu dalam segala hal. Di kantor, di mana saja kita berada, kita harus bijak. Kita menjadi orang-orang yang bijak. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, di situ dikatakan, ajarkanlah hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur puji-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Setelah itu kita sudah mendapat begitu menjadi bijak, mengajarkan itu kepada orang lain, membagikan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Sehingga perkataan Kristus itu bukan hanya kepada kita saja, tetapi itu ada kepada orang lain juga. Dan seisi rumah kita harus tahu, istri, anak-anak kita harus tahu, sehingga firman itu menjadi kuat buat kita semua. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Di sini dikatakan bahwa ajarkan hal-hal itu kepada orang lain dan nyanyikanlah dalam mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Nyanyikanlah bagi Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Jadi firman Tuhan itu dibikin jadi nyanyian. Dibikin jadi nyanyian sehingga itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi kita selalu mengingat, menyanyikannya. Ada beberapa lagu yang ditulis, diambil dari firman Tuhan. Nah, itu akan membuat kita terus mengingat firman Tuhan. Kemanapun kita pergi, dan kita pasti ingat lagu itu. Nah, itu yang terjadi, dan Tuhan mau supaya kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Kita lakukan setiap hari, belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Dan firman itu akan menjadi rema dan remata bagi kita. Firman yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, Tuhan akan memimpin kita dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua pasti ada maksud. Supaya apa? Kita kuat dalam menghadapi.
kita cakap dalam menghadapi. Bukan kita lari. Ada masalah kita lari. Berarti apa? Kita tidak pernah selesai. Masalah itu tidak akan pernah selesai. Dan juga akan terus bertambah. Bertambah dan bertambah dan bertambah. Kita nggak pernah lulus. Kalau orang nggak pernah lulus berarti apa? Harus diulang, diulang dan diulang. Kalau kita nggak pernah naik kelas berarti apa? Kita harus mengulang terus. Kenapa? Kita nggak selesai. Harusnya kita sudah selesai menyelesaikan persoalan kita, menyelesaikan masalah kita, sehingga apa? Kita akan naik pada level yang lebih tinggi. Nah, Tuhan mau kita menghadapi, masuk dalam level-level ini, sehingga apa? Kita menjadi sama seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi sempurna sama seperti Kristus. Nah, itu untuk menuju kepada kesempurnaan. Setiap kita yang masih hidup akan mengalami proses. Proses demi proses akan terjadi dalam hidup kita, dan itu tidak gampang, itu tidak mudah. Semakin level yang kita berada di situ, tingkat kesulitannya semakin tinggi. Tetap kalau kita percaya dengan Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti melewati dengan kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat di situ. Coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Di situ dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan dalam Kristus. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Orang mati tidak lagi dia mengalami proses, ya, dia tidak lagi mengalami masalah. Dia sudah berhenti dari segala masalah. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup ini yang harus kita kejar, menuju kepada apa? Di situ coba perhatikan baik-baik. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Untuk apa? Menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini yang harus terjadi. Kita datang ikut ibadah, kita datang gereja, kita datang untuk supaya apa? Kita dipulihkan. Supaya apa? Kita mulai bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Proses demi proses hidup yang terjadi dalam hidup kita itu menuju kepada apa? Kesempurnaan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan datang dalam awal, kita pun akan ada di sana bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu goal yang harus kita kerjakan. Jadi selama kita masih hidup, ingat baik-baik bahwa ada proses demi proses yang harus kita lewati, ada segala situasi yang sulit yang harus kita lewati, dan semua kita tidak melewati dengan sendiri, tetapi kita melewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Ya, ketika Tuhan Yesus di padang gurun, apa yang terjadi? Iblis membawa dia, lihat itu ketika dia lapar, iblis bilang itu ada batu, coba kamu ubah batu itu menjadi roti sehingga kamu dapat makan. Firman Tuhan bilang semua ada tertulis. Berarti apa? Lawan setan dengan
firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahu firman Tuhan, kita mau lawan setan dengan apa? Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah dengar firman Tuhan, kita mau baca, kita mau lawan setan dengan apa? Ada tertulis, dan ada tertulis. Maka yang ketiga kali iblis itu pergi daripada dia. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk mencobai Tuhan, dan dia tidak bisa menang dalam hal ini. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mengajarkan kita ada tertulis. Berarti perkataan-perkataan Kristus itu harus tinggal dalam hidup kita, harus diam di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengerti ketika ada cobaan-cobaan yang demikian, ada hal-hal yang demikian, kita bisa katakan firman Tuhan berkata demikian, maka dia akan mundur daripada kita. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Nah, kalau kita lawan dia dengan iman yang teguh, iman yang teguh datang dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita punya iman yang kuat. Coba kita lihat kembali di dalam Roma tadi. Di situ dikatakan, jadi iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita akan timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti apa? Harus kita pelajari, harus kita banyak dengar firman Tuhan. Ya, zaman sekarang ini firman Tuhan di mana-mana. Jadi kalau kita mau lihat, kita lihat YouTube, lihat TikTok, banyak penggalan-penggalan firman Tuhan yang disampaikan di sana. Dan itu kita bisa dengar. Ya, sekarang pun ada Alkitab yang voice. Nah, bisa kita dengar sehingga iman kita menjadi kuat. Nah, mungkin di mobil, waktu kita banyak di mobil itu bisa dipakai. Nah, di setel di mobil kita bisa dengar firman Tuhan, dan itu luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya kita kerjakan sehingga kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit apapun juga, atau serangan-serangan apapun juga, kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, tadi saya cerita bahwa kita ditabrak, dan itu hanya sopir yang dengar, karena waktu itu mesin mobil nyala, di mobil itu mobil nyala. Saya dengan Bapak Martin, dengan ada Pak Willy, kita di mobil yang turun oleh, dan juga ada Oloan turun cari sesuatu di Indomaret. Nah, ketika ditabrak itu, nah sopirnya tahu, tapi itu bonyok. Bemper mobil itu bonyok ternyata. Besoknya baru dia cerita, itu bonyok itu, dan ditabraknya kuat. Dan saya tahu ini serangan yang mau menghalangi kita. Kita datang lebih awal, kita doain tempatnya, kita kelilingi tempatnya, dan kita doa itu, dan tengah malam kita fight. Dan mereka juga tiap pagi dan tiap sore itu pasti mereka kelilingi dengan segala sesajen, membawa sesajen. Tapi kita nggak boleh kalah dengan hal itu. Ada hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan di sana, dan itu terjadi. Dan oleh sebab itu kita nggak perlu kita takut dalam menghadapi segala situasi. Ya, dalam menghadapi segala situasi yang sesukar, yang sesulit apapun juga, percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat lagi. Ya, coba kita lihat dalam Efesus. Di situ
situ dan dia berkata Efesus 5 ayat 19, di situ dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Tuhan mau kita bernyanyi bersorak bagi Tuhan itu dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Dan Tuhan nggak mau kita datang pada Tuhan dengan setengah hati, kita nyanyi asal-asalan, kita memuji Tuhan asal-asalan. Tapi Tuhan mau benar-benar dari hati yang tulus, kita memberikan segala pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kalau hari-hari ini kita Tuhan mau supaya apa? Kita ingat baik-baik. Nah, coba kita kembali kepada firman Tuhan kita ya. Dari awal di situ dikatakan, ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, berarti apa? Memuji Tuhan, yang bermazmur kepada Tuhan itu di dalam hati yang terdalam kita, dan Tuhan bertakhta di hati kita. Nah, Tuhan tidak mau hati kita dipenuhi dengan amarah, dengan segala macam. Berarti apa? Hati kita mesti bersih. Tidak ada hati kita masih dengan sakit hati, kita simpan sakit hati. Saudara tahu kalau kita simpan sakit hati, banyak masalah akan terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Ketika kita simpan sakit hati, tubuh kita akan mengalami berbagai macam penurunan. Penyakit dapat menyerang kita dengan segera. Itu kalau kita simpan sakit hati, kita simpan amarah dan segala macam. Jadi hati kita ini benar-benar mesti hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita memuji Tuhan, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berarti apa? Tuhan mau hati kita, hati yang sudah dipulihkan, ya, hati yang mau bertobat, hati yang sungguh-sungguh. Bukan kita tidak punya masalah, kita pasti punya masalah setiap saat, setiap hari. Tetapi bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga hati kita menjadi hati yang dipulihkan Tuhan, hati yang bersih. Nah, ini yang harus terjadi di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Nah, jaga baik-baik hati kita. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ akan timbul apa? Kehidupan. Tuhan bilang jaga hati kita. Kalau kita jaga hati kita baik-baik, kehidupan kita, umur panjang dan semuanya Tuhan kita akan nikmati. Oleh sebab itu, gak usah kita takut. Hati kita bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada masalah yang kita hadapi. Ada masalah pun kita langsung selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga masalah yang besar dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Berarti apa? Ada masalah? Tidak ada lagi. Semua beres. Nah, Tuhan mau hati kita, karena Dia bertakhta di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari jaga hati kita sebaik-baiknya, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Sukacita, damai, sejahtera Allah akan mengalir dan melimpah. Semua akan terpancar di wajah kita. Ketika kita bertemu dengan orang, orang akan lihat wajah kita berbeda. Ya, walaupun umur kita sudah banyak, tetapi orang melihat wajah kita masih muda.
Karena apa? Itu semua akan terpanjang kalau kita kerjakan. Oleh sebab itu, gak usah kita takut, tetap percaya sama Tuhan, pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, mari jangan lagi kita simpan segala hal yang buruk di dalam hati kita. Segera kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kalau marah, jangan marah sampai matahari terbenam. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum matahari terbenam, selesaikan amarah kita, sehingga tidak berlarut-larut. Ya, kita mengalaminya tidak berlarut-larut, tetapi segera kita selesaikan. Ketika kita sudah selesaikan, itu luar biasa. Sukacita Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup, bagaimana kita beraktivitas, bagaimana apa saja yang kita kerjakan. Mari kita perhatikan baik-baik, sehingga kalau ada kesalahan yang kita buat, kita selesaikan di hadapan Tuhan, dan supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mau hati kita yang penuh dengan sukacita, ya, bukan hati kita yang penuh dengan tekanan dan segala macam hal-hal yang buruk. Nah, ketika kita mengalami tekanan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita untuk keluar dari berbagai macam tekanan hidup kita. Ya, walaupun hari-hari ini susah, sulit, sukar, tapi percaya bahwa pasti ada jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari oleh. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian jawab firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini, dan juga kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan masalah tinggal dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan-tekanan hidup itu mau menghancurkan kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat ini, dan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan kan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Dia membutuhkan hati kita yang penuh dengan ketulusan, hati kita yang bersih di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu. Angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, mengalir dan melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu. Terima kasih.
meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan, kebenaran itu yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Biar kami kembali dari tempat ini tidak biasa-biasa lagi, tetapi kami kembali dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah melingkupi dalam kami semua Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami, Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Baik itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati dengan ajaib di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kami kemarin ada di Bali. Dan pemberkatan itu boleh berjalan dengan luar biasa. Dan itu jadi berkat buat keluarga yang hadir di sana. Ya, jadi dan kami boleh kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Ya, kami boleh hadir kembali dan juga banyak hal yang Tuhan buat, dan saya percaya bahwa kemarin mereka sudah janji mau jadi jemaat di tempat ini, dan kita tunggu saja. Mungkin hari ini mereka berhalangan untuk hadir karena punya banyak kerjaan. Jadi kita percaya bahwa kita tetap berdoa buat mereka sehingga mereka terus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, yang kedua, terus berdoa untuk proses renovasi ini biar boleh berjalan dengan baik. Dan lift kemarin kita sudah perbaiki. Kemarin kita pulang ada berkat dari Bali, jadi kita selesaikan semua apa yang bisa kita selesaikan sehingga semua boleh berjalan dengan baik lagi. Memang masih butuh dana yang lumayan besar, sangat besar, tapi kita percaya bahwa pasti Tuhan tolong kita untuk bisa menyelesaikan urusan kita semua. Amin. Nah, urusan kita pun tetap berdoa. Kita tinggal menanti waktu yang tepat. Kenzo dan Tata, Tabita, anaknya Bapak Nevit yang paling kecil, hadir nggak hari ini? Nggak ada. Ya, kita terus tetap berdoa saja. Terus untuk ulang tahun gereja, nah nanti saya serahkan kepada Hosea, dan juga mungkin ada Bapak Martin nanti bisa bantu, ada Tommy, ada Bapak Apri, ada Bapak David, ada Oleh. Nah, tolong diatur. Dan kita mungkin buatnya di hari Minggu tanggal
Dan ini bukan orang baru sebenarnya. Dia pelayan Tuhan dari zaman awal-awal itu tahun 90-an. Dia sudah ada. Nah, kemarin saya lihat tadi, saya panggil dia untuk bisa bantu kita di sini. Ya, karena beberapa gereja yang dia bantu kemarin itu bisa berkembang dengan luar biasa, dan saya minta dia tolong bisa ada di sini. Jangan lari-lari lagi, jangan kesana kemari yang nggak jelas. Mari kita ada di sini, kita sama-sama buat jemaat ini maju, dan itu luar biasa. Amin. Mari sambut Bapak Martin, boleh berdiri sebentar. Haleluya. Jadi jangan anggap dia orang baru ya. Dia bukan orang baru di sini. Saya awal-awal datang Jakarta tahun 95, dia sudah melayani di sini, yang di situ ke Lampung ya. Ke Lampung bersama dengan Ibu Wise. Waktu itu ada di Lampung sana sebelum Pak Wito, yang sekarang jadi ketua BPD yang kedua kali. Nah, itu luar biasa melayani di sana, membuka pos baru di Lampung Utara ya. Tulang Bawang kan? Iya, Tulang Bawang, Lampung Utara. Kalau Ibu Hana dari Lampung Tengah. Ada orang Lampung juga. Iya. Jadi dari Lampung Tengah, jadi lumayan ya. Iya. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali ya. Oke, jadi Bapak Martin bisa melihat apa yang bisa ini ada rekan-rekan kerja yang bisa bantu, bisa dukung, apa Tuhan bisa dukung, biar kita sama-sama bergerak maju. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Masih ada lagi? Oke. Jadi nanti begitu hari itu kita makan ringan apa makan besar ya? Saya nanya dulu ini. Yang ringan apa yang berat ini? Yang berat aja. Yang berat aja nanti kita atur. Biar kita pesan. Mungkin ada yang mau kasih ide? Ya, boleh kasih ide sebentar. Haleluya, boleh rembuk lagi. Nggak usah takut dananya ya. Pasti Tuhan siapkan dana buat kita. Jadi nggak usah takut. Ya, jadi ya kita putuskan untuk makan berat saja ya. Hari tanggal 3 nanti. 3 Desember. Terus untuk tanggal akhir tahun, nah itu tolong dipikirkan, kita bikin ibadah ucapan syukur itu pasti malam 31 di tempat ini. Ya, kalau bisa dan Tuhan berkenan, kita sudah punya semua layar, kita udah punya alat musik juga kita udah punya. Berdoa saja. Apa Randy? Iya. Haleluya Randy. Jangan lupa Randy. Oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus. Pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Ada Kenso dan juga ada Tabita, anaknya Bapak Nevi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak, nyatakan kuasa dan pemulihan atas mereka sepanjang hari-hari hidup.
Engkau pimpin, Engkau tuntun, dan Engkau memberkati mereka dengan luar biasa, baik itu dalam belajar, dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan hari demi hari, semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, semakin kuat di dalam Engkau. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, baik Kenzo, baik Tabita, kami serahkan biarlah kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekarang semua renovasi yang belum tuntas ini, mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kami juga bersyukur bahwa lift kemarin sudah diservis dan sudah selesai dan kami boleh gunakan lagi Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati lift ini Tuhan, Engkau kuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala apapun yang mau mengganggunya kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua, Engkau urapi kami semua. Biarlah firman-Mu yang telah disampaikan ini biarlah tetap tinggal dalam hati kami masing-masing, menjadi rema dan permata bagi kami, menjadi firman yang hidup dan membuat kami kuat di dalam Engkau dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Kami mampu karena Engkau Allah yang memampukan kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Hari-hari ini memasuki dalam tahun pemilihan umum Tuhan, kami taruh biarlah Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau buatkan wilayah kami, Engkau buat negara kami menjadi negara yang aman, wilayah kami menjadi wilayah yang aman di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada gejolak apapun juga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka Bapa, berikan kekuatan baru, semangat baru, berikan hikmat kepada mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang baru diberkati kemarin Tuhan, untuk memberkati baik itu Bapak Chandra dan Ibu Asti. Kami serahkan dalam tangan kasih bersama dengan keluarga mereka. Tuhan berkati dengan luar biasa juga Tuhan. Hari ini mereka tidak bisa hadir bersama dengan kami, tapi kami serahkan dalam tangan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa